warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Widya Stuti dari mahasiswa magang UNS Surakarta yang akan belajar bersama kalian. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Hari ini anak-anak masuk semua kan? Bagus kalau masuk semua. Hari ini kita belajar bareng ya. Seperti biasanya, sebelum kegiatan belajar dimulai, kita akan membaca buku referensi sebagai kegiatan literasi. Anak-anak sudah menyiapkan bukunya bukan? Nah, sekarang dibaca dulu ya. Nanti setelah dibaca, kita akan memulai pelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran 1. Yuk kita belajar. Karena sedang pandemi COVID-19, kita tidak bisa melakukan pembelajaran di kelas karena kita tidak boleh belajar rame-rame. Maka dari itu, kita semua harus menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker bila keluar rumah. Dan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Setelah pembacaan teks Proklamasi Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia sudah merdeka dan terlepas dari penindasan-penindasan. Namun, nyatanya kita sebagai bangsa Indonesia perlu berjuang lagi. Nah, mengapa demikian? Yuk kita baca perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Setelah kita membaca perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, selanjutnya kita akan membaca pertempuran Surabaya secara bersama-sama. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kita sudah selesai membaca pertempuran Surabaya ya. Sekarang kita mau mengisi peta pikiran yang isinya
tentang ada kata-kata tanya. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang apa itu kata tanya. Lalu kita mengisi peta pikiran juga menggunakan kalimat efektif. Nanti kita juga akan belajar tentang kalimat efektif ya. Sekarang kita akan belajar kata tanya. Nah, kalian tahu nggak kata tanya itu apa aja? Nah, iya. Biar lebih gampang untuk belajarnya, Ibu punya singkatan untuk mempelajari kata tanya, yaitu adik Simba. A untuk menanyakan apa? Apa ini untuk menanyakan sesuatu. Lalu di mana? Di mana ini untuk menanyakan tempat. Kapan? Kapan untuk menanyakan waktu. Siapa? Siapa ini untuk menanyakan orang atau nama organisasi. Mengapa? Mengapa di sini untuk menanyakan alasan. Lalu yang terakhir ada ini bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses. Lalu apa yang dimaksud kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengandung gagasan penulis atau pembicara yang terdiri atas kata-kata yang mengandung unsur S, P, O, K. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur pokok subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan bahasa yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Contoh kalimat efektif. Bangsa Indonesia ternyata masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pemerintah Belanda. Lalu yang kedua, Tentara Keamanan Rakyat berjuang gigih mempertahankan tanah Indonesia. Dua kalimat di atas merupakan kalimat efektif karena sudah memenuhi ciri-ciri dari kalimat efektif. Setelah kita mempelajari kalimat efektif dan kata-kata tanya dari bacaan tadi, nah kalian tahu nggak apa sih makna perjuangan mempertahankan kemerdekaan? Ada yang tahu? Ya, betul. Makna dari mempertahankan kemerdekaan Indonesia bahwa memperjuangkan kemerdekaan itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita semua harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk merdekanya Indonesia. Nah, dan kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara bersama-sama agar tidak terjajah oleh bangsa lain. Dan kita semua harus siap untuk menghadapi ancaman apapun. Nah, kalau kita kuat, kita akan bersatu menjadi Indonesia yang lebih kuat. Setelah kita mempelajari tentang makna memperjuangkan kemerdekaan, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, sekarang coba kalian amati hewan di sekitar kalian. Di lingkungan rumah kalian ada hewan apa aja? Ciri-cirinya apa aja sih? Selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, yang pertama yaitu cicak. Cicak memiliki kaki lengket, mampu melakukan autotomi atau memutuskan ekornya, hidup di dinding rumah. Yang kedua, unta. Unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan air dan hidupnya di gurun. Yang ketiga yaitu kelelawar. Kelelawar memiliki alat pendeteksi benda, hidupnya di cabang pohon atau goa. Yang keempat, bebek. Bebek memiliki selaput pada kaki, hidupnya di daerah kering maupun berair serta daerah berlumpur, oleh sebab itu kakinya berselaput.
Lalu yang kelima ada bunglon. Mampu mengubah warna kulit dengan cepat, hidupnya di pohon atau semak-semak. Yang keenam terenggiling. Mampu menggulungkan tubuhnya seperti bola dan hidup di hutan. Setelah mengamati ciri-ciri hewan dan habitat di lingkungan kalian, sekarang kalian tulis ciri-ciri hewan yang kalian amati beserta habitatnya di mana di kolom yang sudah tersedia ya. Selamat mengerjakan. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar kalimat efektif yang terdiri dari pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, dan contoh kalimat efektif. Selanjutnya kita juga belajar mengenai kata tanya yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu selanjutnya kita juga mempelajari tentang ciri-ciri hewan beserta habitatnya. Nah, jangan lupa mengerjakan soal evaluasi ya. Besok dikumpulkan. Dan jangan lupa menjaga kesehatan ya. Memakai masker jika keluar rumah, sering mencuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan. Lalu, besok kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua juga. Jangan lupa dipelajari dulu ya anak-anak. Nah, hari ini belajarnya cukup dulu ya. Yuk kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.